Save Me Season 2 dimulai mengisahkan pendeta yang memiliki niat jahat dengan berpura-pura menjadi malaikat yang selalu menolong warga yang akan tergusur sebuah proyek. Cerita diawali di sebuah lapas. Dua orang napi sedang berkelahi. Ia bernama Minchol dan Wochul. Kepala lapas menginginkan Wochul yang menang dan membuat pergelangan tangan Minchol cedera. Tapi apa boleh buat, Minchol yang memenangkan perkelahian mereka. Lalu Minchol nagih janji pada petugas lapas untuk merayakan kemenangannya. Mungkin ini cerminan lapas jika semua bisa diduitkan. Dalam berita di televisi menyiarkan tentang desa Wolchori akan dijadikan proyek baru, warga harus direlokasi. Desa Wolchori adalah kampung halaman Minchol. Karena ganti ruginya tidak jelas, warga melakukan perlawanan atas rencana proyek tersebut. Biasalah duitnya ditilep pejabat nih. Scene beralih ke Jung yang masih tidur, terganggu dengan bunyi ponsel. Ternyata, orang yang menghubunginya adalah Profesor Choi, seorang ahli hukum yang mengajaknya bertemu. Di tempat yang berbeda, seorang wanita sebut saja Yongsun. Ia protes pada ibunya karena berdoa seharian pada arwah leluhurnya. Menurutnya, itulah mengapa sakit punggung ibunya tidak sembuh-sembuh karena jongkok berlama-lama. Sebagai anak yang berbakti, Yongsun yang sudah menerima gaji tidak lupa memberikan segepok uang untuk biaya hidup dan biaya pengobatan ibunya. Duh, sungguh mulia hatinya si Yongsun. Profesor Choi sedang menunggunya di tempat pemancingan milik Pak Bungo. Singkat cerita, Jung bertemu dengan si profesor. Jung menjelaskan jika desa mereka kini sedang tidak baik-baik saja, terutama sejak desa mereka terpilih sebagai kabupaten yang akan ditenggelamkan. Profesor Choi mengetahui hal itu dari berita di televisi. Warga secara masif protes menolak rencana relokasi. Yongsun tidak peduli dengan rencana relokasi warga, walau ibunya menolak dengan rencana itu. Ia terkesan seperti wanita yang cuek. Pak Bungo, salah satu warga yang bertahan, tidak mau direlokasi dari tempat tinggalnya. Mereka membeli barang-barang yang dibutuhkan ke warung milik Chilsung. 수고하세요. 국률이는 저런 분은 어떻게 알지? Di bawah koordinator Bungo, warga melakukan protes menolak pembangunan waduk. Bungo tidak ingin terusir dari kampung halaman. Bungo menjadi marah saat protesnya tidak didengar kantor daerah. Alasannya, tidak ada yang dapat mereka lakukan karena rencana itu dari pemerintah pusat. Situasi pun tambah kacau karena pendapat warga juga terbelah dua. Ada yang menginginkan relokasi dengan bayaran kompensasi yang patas, dan ada kubu yang menolak. Gara-gara perbedaan itu antar warga jadi berkelahi. Keributan ini membuat profesor yang sedang bertamu jadi ikut-ikutan melerai mereka. Profesor menjadi negosiator warga agar tidak terjadi lagi perkelahian. Ia memberikan pengarahan dari sisi hukum yang berlaku di mana tidak ada proyek yang sudah diputuskan pemerintah pusat dapat dihentikan. Lalu profesor memberitahukan pengalamannya di saat mendapat tuntutan hukum dalam kasus pangkalan militer. Akhirnya usaha Profesor Choi berhasil menyadarkan kubu Bungo bahwa mereka harus bersatu agar mendapatkan kompensasi yang lebih baik. 고향에서 다 같이 살고 싶은 마음이에요. 의견을 이렇게 말씀을 하시는 거겠죠. 사업이 중지되거나 폐지된 적이 Semua penilaian kompensasi akan dilakukan oleh tim audit resmi yang akan dihitung mulai dari tanah, bangunan, lahan pertanian, dan milik usaha lainnya. Lalu Profesor menceritakan awal pertemuannya dengan Jung, di mana saat itu Jung sedang bertengkar dengan seorang wanita, hingga membuat kemacetan. Sejak ditolong Profesor, mereka jadi berteman. 347조 사기 그러시네, 어? Di bagian lain,
Yong-sun bekerja di resto. Ia yang berkepribadian ketus langsung marah melihat bocah kencing di mangkok miliknya hingga memicu adu mulut. 아이고 잘했네. 소변을 보면 어떡해요? 말이 돼요? Apesnya air kencing di mangkok itu disiramkan ke badan Yong-sun. Haduh, sudah gila nih orang. Usaha Yong-sun untuk membalas perbuatan si Ajuma ditahan oleh bosnya yang membuatnya kesal. Karena bajunya bau hangser, jadi terpaksa ia harus ganti baju di rumah temannya. Peran pentingnya Profesor Choi membantu mereka, warga memberikan tempat sementara untuk tinggal di desanya. Kembali ke lapas. Setelah kekalahan tempo hari, Wochul masih dendam pada Minchol dan berusaha untuk membunuhnya. Untung rencananya diketahui hingga dapat mengalahkannya. Seseorang yang bernama Shin juga kapolsek setempat, orang yang telah menangkap dan memenjarakan Minchol menemuinya. Shin memang selalu mencari gara-gara pada Minchol, entah ada masalah apa sebelumnya. Minchol yang ahli bela diri tidak begitu saja mudah ditaklukkan. Ia bahkan dapat mencekik Shin. Petugas memukuli Shin yang juga tidak berhasil memisahkannya, hingga harus dikerubuti beberapa petugas untuk menghentikan cekikannya. Kembali ke kantor pemerintah desa Wolchori. Setelah dibantu profesor, kepala kantor mau membantu mereka untuk mendapatkan kompensasi yang lebih besar. Berkat bantuannya, kepala desa memberikan sedikit uang pada profesor. Bahkan warga memberikan makanan untuknya. 가서 무슨 일을 하겠습니까? 한 1년 갔다 오게. 다수의 목사들 이야기를 들어야 하는 게. 마을 주민들이 Di lapas, hari pembebasan narapidana berlangsung, termasuk Minchol yang telah bebas hari itu. 장로님. Keluar dari lapas tidak membuat Minchol tobat dan ia malah merampas uang milik pendeta Sung yang akan disumbangkan. 겁나게 말이 많네. 신발 몇 신어? 그 돈은 안 됩니다. 나가. 절대 안 됩니다. Shin yang masih dendam pada Minchol mencarinya. Setelah mengetahui musuhnya itu bebas dari penjara. Setelah mendapatkan uang, Minchol menemui temannya bernama Sodal. Lalu Sodal mengajaknya untuk menemui orang-orang Cina yang gemar berjudi. Yong-sun terkejut mengetahui kakaknya Minchol telah bebas. Ia menghubungi ibunya guna memberitahukan kakaknya, yang ternyata ibunya juga tidak tahu ia telah bebas, karena tidak memberitahukannya. 누구한테 맞았나? 아유, 죄송합니다. 제가 좀 늦었죠. 아이고, 칭찬 고마워요. Singkat cerita, setelah bertemu mereka melanjutkan dengan bermain judi. Dalam permainan awal, Minchol menang dan meminta mereka agar menaikkan taruhan. 아, 좋아요. 화이팅. Pendeta bertemu dengan Profesor Choi yang juga pastor gereja. Tak hanya uang yang diambilnya, bahkan sepatu dan bajunya. Kalau kolornya bisa diambil juga, itu pasti udah diembat. 같아서요. 다 주님의 뜻일 겁니다. Pendeta melarang profesor untuk melaporkannya pada polisi. Ia hanya meminta profesor untuk menyampaikan musibah ini pada pendeta seniornya. Karena ia sudah tidak punya uang lagi, profesor pun menawarkannya untuk tinggal beberapa hari di tempatnya. Tak hanya itu, kepala desa pun memberikan gudang tidak terpakai miliknya untuk dijadikan gereja mereka, walau kondisinya rusak parah. 창고 가려면 어디로 가야 돼요? Mereka mulai kerja bakti untuk merapikan gudang. Di lain tempat, Minchol masih bermain judi. Awalnya ia menang dan merasa bahagia. Tapi saat permainan berlanjut, kekalahan pun mulai menghampirinya. Hingga semua uang miliknya pun ludes, bray. 죄송해요. Sementara kekompakan warga dengan profesor semakin lengket aja bagai permen karet. Akhirnya gudang kumuh itu pun disulap menjadi gereja yang siap pakai. 아유, 죽어요. 김 선생님은 Merasa dicurangi, Minchol mulai menganalisa kode-kode di antara mereka, hingga ia jadi naik pitam. 나쁘게 수염을 쳐만진다. 저 새끼들 사람 잘못 건드렸네. 나 거짓말하면 다 뒤진다.
Mendengar ada keributan, seorang ajuma menghubungi polisi. Kedatangan polisi membuat Minchol dan kawan-kawan terkejut, hingga mereka berhamburan keluar kamar, persis anak ayam yang keluar dari kandang. Shin, polisi yang memang sedang mencarinya, terkejut lalu mengejarnya. Hingga di suatu tempat, Minchol dapat menangkapnya. 아까 걔네들 그 바지들이고요. 타짜 새끼가. Pria itu mengaku jika mereka berkolusi untuk bermain curang termasuk wanita yang bersama mereka. 괜찮아요? Keluar dari mobil, Profesor terkejut melihat istri Jung yang sedang hamil akan merokok. Di sini kita diperlihatkan hubungan antara Profesor dengan istri Jung yang tidak sekedar hanya kenal. Mereka merahasiakan sesuatu. Diam-diam Jung menguping ocehan mereka. Saking penasaran, Jung menyelinap masuk ke rumah Profesor dan menemukan barang-barang dengan berlogo Ademain. Jung menyadari siapakah Profesor Choi ini sebenarnya, mengapa ia bisa kenal istrinya. 월 출입된 건설 추진이 80여 가구 주민들은 투자하기로 하였습니다. Istri Jung yang hamil tua, waktunya untuk melahirkan. Ia sudah tidak tahan menahan rasa sakit. Hingga pendeta disangka suaminya sendiri. Sambil ngejambak rambut, ia juga melontarkan makian. 한번은 호흡법이 중요하다고 나했던. Dengan munculnya Yongsun bersama ibunya dapat membantu proses melahirkan. Ambulan yang sedang menuju ke rumah Jung dalam perjalanan malah menabrak seorang pria. Bukannya menjemput istri Jung, tapi malah kembali dengan membawa pria yang ditabrak. Emang koplak nih. Dalam perjalanan, pria itu siuman dan meminta ambulans untuk kembali karena ia harus segera menemui kepala desa. Tiba di rumah kepala desa, Sung Ho bersama ambulan disuruh untuk segera datang ke rumah Jung. Proses melahirkan pun kelar, si bayi pun sudah lahir. Ini kali pertama Yongsun membantu Ajuma dalam persalinan. Setelah berputar-putar tidak jelas, barulah ambulan tiba untuk menjemput ibu dan bayinya. Keberhasilan Yongsun membantu persalinan mendapatkan julukan Ma Berang. Sementara Jung melanjutkan rencananya pergi ke Noh Yundong. Tak dapat menangkap Minchol, malah Sodal yang ditangkap Shin. 얼마나 싫었으면 신고까지 했겠냐? Misa gereja untuk kali pertama dimulai, tapi warga desa tidak ada yang datang selain profesor dan keponakannya. Sementara warga desa malah berkumpul di tempat lain karena diundang kepala desa. 만만하게 보였다는 거지. 그래, 페인트 좀 칠한 거 가지고. Untuk membicarakan gudangnya yang sudah disulap jadi gereja agar profesor membayar sewa. Rencana kepala desa ditentang warga karena profesor sudah banyak membantu urusan mereka selama ini. Di bagian lain, profesor mengirimkan orang-orangnya untuk menangkap Jung. Ia marah karena kaki tangannya kehilangan jejak hingga di suatu tempat profesor bertemu dengan Minchol yang sudah mabuk. Tak senang profesor itu memandang mukanya, ia menekel kakinya hingga profesor pun terjatuh. 그렇게 눈깔 바닥에 깔고 다니. 제가 뭐 잘못한 게 있습니까? 저도 술이 좀 취하신 것 같은데. 사람을 아주 물러보잖아. Walau profesor sudah meminta maaf, Minchol malah terus mengejarnya ke dalam toilet. Tak mau membuang waktunya, profesor tidak ragu untuk menampol Minchol dengan batu. 제가 뭘 어쨌다고 이러시? 목같이 쳐다보더니. 제가 마음을 놓죠. Sebelum pergi, profesor memberitahukan pemilik restoran ada orang mabuk di toilet. Saat mereka menemuinya, Minchol langsung mencari patua yang telah menampolnya. Ia berhasil memecahkan lampu mobilnya. 아이씨. Tak terima dengan ulahnya, profesor turun dari mobil guna memberikan pelajaran padanya. Di waktu yang tepat, mobil polisi pun datang dan rencana mereka untuk berkelahi pun batal. Sambil nunjuk profesor itu berkata, "Awas loh." Kedatangan polisi ke restoran karena dihubungi Jungmin. Situasi itu menguntungkan Minchol karena polisi Shin tidak melihatnya. Kembali ke profesor, ia menurunkan 3 orang untuk menginap di motel Wojang. Ia berpesan agar mengunci pintu dan tidak banyak omong, hingga ia memanggilnya untuk beraksi. Pria itu bernama Cholyong. Dengan bahasa dan tingkah laku baik di hadapan warga Wolchori,
Profesor benar-benar pintar untuk menutupi karakter yang sebenarnya. 이거 뭐 아무것도 아닙니다. 어디 뭐 다치신 데는 없으세요? Dengan dibantu anak sekolah yang mengenal Minchol, ia memberitahukan di mana Sodal suka nongkrong. Tentu hari itu adalah hari apes si Sodal karena ia harus berurusan lagi dengan Minchol. Urusan Minchol dengan kelompok Cina yang pernah menipunya belum selesai. Itulah mengapa Minchol mengejar Sodal karena ia yang mengenalkannya pada mereka. Setelah Minchol menemukannya di mana mereka sedang berjudi, lalu melaporkannya pada polisi guna menangkapnya. 누구세요? 하십니까? 누가 이랬어요? Dengan meminjam motor Sodal, Minchol berpapasan dengan pendeta yang uangnya dirampas. Karena keterkejutannya, sepeda motornya sampai nyungsep ke sawah. 목사, 때까지 주게? Kedatangan Minchol pulang ke desanya membuat Chilsung senang. Mereka ramai-ramai menjenguk istri Jun di rumah sakit. 왔으니까 올라가자고. 이쁘지? 잘 먹는지 이뻐 죽고. Diam-diam Profesor menemui istri Jung bernama Jinsuk. Ternyata semua rencana mereka untuk mendekati Jung hingga harus menikah dengan pria yang tidak disukainya. 내가 애 엄마가 말이 돼? 어떻게 혼자 애 키워요? Profesor meminta agar Jinsuk meninggalkan suaminya. Tak mau mengikuti perintahnya dengan gratis, Jinsuk pun memerasnya agar Profesor memberikan sisa uangnya $100.000. Permintaan ini membuat Profesor marah. Di bagian lain, Jung masih bersembunyi. Ia menyadari jika ia sedang dicari orang-orang Profesor. Profesor tidak ingin terbongkar kedoknya. Ia memberikan uang sewa gereja yang diminta kepala desa. Semua informasi sewa gedung yang dijadikan gereja didapat dari Chilsung. 날 다리 붓고. Yongsun bersama ibunya baru tiba di rumah. Ia kesal dengan kedatangan kakaknya yang pernah ngembat duit kuliahnya hanya untuk berjudi. 빵에 있어서 돈 벌 시간이 없었겠구나. 만 살았잖아. Belum lagi tingkahnya yang selalu menampoli orang-orang hingga ia beberapa kali masuk bui. Apes betul si Minchol datang ke rumah diusir pula oleh adiknya. Bah macam mana pula? 저런 인간이야? 지밖에 모르는. 이거 보고도 그런 말이 나와? Tak suka kakaknya kembali ke rumah, lebih baik Yongsun yang pergi dari rumah. Di masa lalu, ayah mereka memukuli Minchol. Istrinya berusaha melerai namun malah didorong suaminya. Hingga ayah mereka memecahkan botol minuman dan pecahan kacanya menancap di dada Yongsun. Profesor mengajak Guangmi masuk ke dalam mobilnya yang sedang berjalan sendirian, karena ia juga akan pergi ke kota. Sementara Sodal dan Minchol sedang mencoba mobil yang baru saja diperbaiki. Saat berpapasan di belokan jalan, Minchol melihat Pak Tua sedang bersama Guangmi. Minchol turun dari mobil dan berusaha mengejarnya. Sementara Guangmi melihat postingan pacarnya yang sedang bersama wanita lain. Gara-gara melihat postingan itu, Guangmi membatalkan untuk bertemu pacarnya hingga ia diantarkan kembali ke rumahnya. Profesor meminta Guangmi untuk merahasiakan kebersamaan mereka. Setelah Guangmi turun dari mobil, Profesor berpikir jika ia baru mendapatkan mangsa baru nih. Kembali ke Jung, ia baru keluar dari persembunyiannya dan apesnya tertangkap mereka. Berita tertangkapnya Jung membuat Profesor senang. 뭐야 저거? Malam itu Minchol baru melihat ada gereja di desa mereka. Dengan kembalinya si Minchol ke rumah, ibunya harus kehilangan Yongsun yang pergi dari rumah dan tinggal di pemilik resto. 가게 한번 왔던데. Jelas ibunya masih menyayangi putra Sontoloyonya ini. Di tempat lain, Profesor mendatangi bar ada main. Sementara Jung yang tertangkap disekap. Jung baru menyadari jika Profesor dan istrinya bersekongkol untuk menjebaknya. Dengan ngibulnya, Jung memberitahukan masih ada orang lain yang mengetahui persekongkolan ini selain dirinya. Merasa dikibulin, Jiwong yang juga saat itu membantu di gereja ternyata bagian dari kaki tangan Profesor. Di bar, Profesor bertemu dengan Pak Oh. 이번 보관료는 주셔야죠. 빡빡하게 굴면 안 되지. Mereka sedang merencanakan sesuatu, tapi belum jelas apa yang mereka bicarakan. Lalu Profesor menemui Jung.
Dengan berpura-pura sebagai malaikat penolong, ia membebaskan dan mengajak Jung pergi ke rumah sakit. Bodohnya si Jung malah memberitahukan jika profesor memang telah mengenal istrinya sebelum mereka menikah. Akhirnya profesor mengaku jika semua ini dikarenakan rencana pergantian uang kompensasi warga yang akan diembatnya. Agar tidak mudah dicurigai, profesor telah mengganti lampu mobil belakang yang pecah. Di bengkel, Minchol yakin jika mobil itu bukan milik Patua karena lampu sennya berbeda. Teringat kembali dengan ocehan si Patua, Minchol bergegas mencarinya dan menemuinya Patua di sebuah kafe milik Madame Ko yang sedang bersama Shin, seorang kapolsek di desa Wolchori. Sementara Minchol mengecek mobilnya dan menemukan lampu sen yang tidak pecah. Si Minchol tidak berani melabrak Patua karena ia juga sedang dicari Shin karena perjudian tempo hari. Diam-diam ia menarik Madame Ko untuk menanyakan kedekatan mereka berdua. Untuk memuluskan rencananya, seperti biasa profesor merangkul semua orang, termasuk Kapolsek Shin, dengan memberikan hadiah mahal. Sementara Minchol hanya dapat menguping apa yang mereka obrolin. 예, 야간 근무라서요. 마을 분들이 평안히 지내시는구나. 아이고, 고생하십시오. 예. Setelah Shin meninggalkan kafe, Minchol kemudian menemui Patua yang tak menyangka dengan kedatangannya. Diam-diam profesor menghubungi kembali Shin. Pintarnya si profesor ini ia sengaja tidak melawan, walau dia diintimidasi karena sudah menghubungi Shin, hingga Shin datang dan memergoki Minchol. Di masa lalu, Minchol membela teman-temannya di perkumpulan bela diri yang dituduh pelatih telah mencuri dana pelatihan. 그만하시죠. 맞아. Padahal pelatih sendiri yang ngembat duitnya. Pelatih dibawa ke rumah sakit karena lukanya. Ternyata pelatih itu adalah ayah Shin. Itulah mengapa Shin begitu dendam pada Minchol. Usaha Shin untuk menangkap Minchol kesulitan karena ia memang jago bela diri. Setelah ia tidak mau mendengar, ia menghentikan tampolannya pada Shin. Seseorang lalu memukul kepalanya dengan botol. Di bagian lain, Guangmi ternyata anak kepala desa. Ia begitu marah karena putrinya yang selalu berias padahal ia masih sekolah. Saat masuk ke kamarnya dan memeriksa laci mejanya, ternyata ada banyak sekali kosmetik, bedak, gincu, eyeshadow, dan lain-lain yang membuat si ayah tambah emosi jiwa. Ulah ayahnya membuat Guangmi kesal dan pergi dari rumah. Di waktu yang tepat, profesor muncul di rumah kepala desa dan melihat kamar Guangmi berantakan. Kedatangannya tentu untuk mengambil hati kepala desa. Di samping itu, ia punya rencana tersembunyi pada Guangmi. Mengetahui pertengkaran ayah dan putrinya, kesempatan itu pun dimanfaatkan profesor dengan mengaku jika putrinya juga bertingkah sama dengan Guangmi tidak mau mendengar ocehan ayahnya. Agar kepala desa memaklumi ulah putrinya. 구철령이라고 합니다. 하나님 기도가 성령이 충만하다고 들었습니다. Seorang ketua bernama Chol Yong menemui pendeta Sung untuk didoakan karena sakit lumpuh yang dialami secara mendadak. Sementara dokter tidak tahu apa penyebabnya. Walau merasa ragu, Sung dikenal sebagai pendeta yang doanya mujarab ibarat cabai rawit nih. Saat dikeletuk, saat itulah terasa pedasnya. 그런 건 아닙니다. 정말로 주도면밀하셔서 Profesor mulai mempengaruhi kepala desa agar membiarkan putrinya bertingkah seperti itu malah perlu disupport. Seperti kisah putrinya, setelah disupport dan dibelikan baju branded, putrinya malah berhenti melawannya. 믿습니다. Kembali ke pendeta, dengan serius dan sungguh-sungguh, ia mendoakan Chol Yong dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Selesai berdoa, ajaibnya tiba-tiba kaki Chol Yong dapat bergerak walau hanya sekali. Pak Bungo merasa aneh bin heran, apa benar doa pendeta itu mujarab atau hanya kebetulan saja? 우연인가 기도빨인가? Dengan dibantu profesor yang telah mendapatkan informasi dari anak buahnya, kepala desa mencari Guangmi dan berhasil menemukannya. Perselisihan kembali terjadi di saat sang ibu memberikan uang pada Minchol dari hasil pemberian Yongsun untuk berobat.
Yongsun tidak sudi hasil keringatnya diberikan pada kakaknya yang sontoloyo, hingga uangnya itu berhamburan setelah merebutnya. Tak hanya itu, Yongsun pun yang sudah muak dengan kakaknya berani menampolnya. Ia teringat dengan ulah ayahnya di masa lalu. Semua itu karena andil kesalahan ibunya yang selalu membela Minchol. Sejak masih ada ayahnya, anak laki-laki itu selalu membuat kekisruhan di keluarga mereka. Hingga Yongsun memutuskan untuk bunuh diri dengan nyemplung ke sungai. Pendeta Sung menghalangi niatnya dengan berusaha menyadarkannya. Dengan tangan terikat, Jung diperlakukan seperti anjing. Duh, kejamnya. Karena pertengkaran sebelumnya dengan Minchol, Shin jadi harus dirawat di rumah sakit dengan kaki harus digift. Profesor mendoakan agar Shin lekas sembuh. 편하게 입어요. Pendeta Sung membawa Yongsun ke gerejanya dan memberikan pakaian pengganti. Dalam perjalanan ke rumah Minchol, Sodal mendapatkan hambatan dari mobil lain. Dengan sengaja ia meledek Sodal hingga hampir tabrakan dengan Hwan Hee. Ulahnya diketahui Minchol yang memang sedang menunggu temannya. Minchol kemudian menghentikan mobilnya. Setelah adu mulut dan saling menyalahkan, Minchol tidak mau pusing-pusing, ia menendang kaca spionnya hingga raib dari tempatnya dan memperbolehkan mereka pergi. Hwan Hee sempat memfoto plat mobil mereka. Profesor Choi dan Ji-hoon sedang membicarakan proyek baru yang akan mereka bangun. Chol-yong yang kembali menemui pendeta Sung, lagi-lagi keajaiban terjadi di mana kakinya yang masih kaku tiba-tiba dapat bergerak kembali saat bersalaman dengan pendeta. 다리가 움직였어요. Walau hanya kebetulan, rumor ini cepat menyebar karena ocehan si Ajuma dan Pak Bungo yang pernah menyaksikannya. Profesor memberikan titipan ketua Chol-yong pada pendeta seharga $5.000. Profesor kali ini mempengaruhi pendeta Sung. Jika keajaiban menyertai dirinya di mana pohon-pohon ini yang sudah mati, kini daunnya tumbuh kembali. Selain itu, kaki ketua dapat bergerak yang sudah divonis dokter lumpuh. Penasaran siapa orang yang telah memukulnya saat di restoran, ia pun melihat rekaman CCTV dan menemukan pelakunya adalah Profesor Choi. Ia pun bergegas mencari profesor dengan meminjam motor Hwan Hee. Setelah rumor tentang pendeta itu menyebar, kini warga berbondong-bondong mendatangi gereja untuk mendengar khotbah pendeta Sung, termasuk ketua yang jauh-jauh dari Seoul datang ke gerejanya. 부탁합니다. 목사님, 간단히 세속하시고. Kedatangan ketua dan ritualnya pun membasuh kakinya sambil berdoa di hadapan jemaat adalah rencana profesor tanpa memberitahukannya lebih dulu. Usaha pendeta sambil menepuk-nepuk kakinya lagi-lagi dapat bergerak kembali, hingga membuat warga yang menyaksikannya terperangah, coy. Apalagi pendeta Sung melakukannya dengan penuh drama. Sementara Minchol mencari keberadaan Kapolsek Shin yang dirawat di rumah sakit. Shin terkejut dengan kemunculan musuh bebuyutannya. Minchol meminta konfirmasi tentang kedekatan Shin dengan profesor. Setelah mendapatkan cerita, jika pendeta itu telah membangun gereja di kampungnya, Minchol pergi menuju gereja. Menyadari ada gelagat buruk yang akan terjadi, Shin mengajak bawahannya untuk segera ke desa Wolchori. Minchol tiba di gereja di mana ritual penyembuhan ketua Chol-yong sedang berlangsung. Ia terheran apa yang sedang dilakukan warganya. Pendeta Sung dengan aktingnya seolah-olah sedang mengusir hantu yang bersarang di tubuh ketua. Tak ingin warga desa tertipu oleh ulah profesor, Minchol segera menghentikan ritual dan membuat kegaduhan.
Masalahnya semua warga sudah terpengaruh oleh profesor dan rumor tentang pendeta selama ini. Tentu ocehan Minchol yang seorang residivis tidak akan ada yang mempercayainya. 형 여기서 지금 뭐해? 거기 걸어다니던 놈이야 저 새끼랑 같이. 일어날래? 이거 다 사기라니까. 누가 사기래? Ketegangan pun memuncak di saat Minchol mulai menampoli pendeta. Apalagi profesor itu dengan sangat baik dalam berakting, walau Minchol telah menjelaskan jika ketua itu sebenarnya dapat berjalan. 이게 또 연기하네. 미친놈이야. Minchol diusir dari dalam gereja lalu diculik oleh Ji-hun dan kaki tangannya untuk disingkirkan. Dengan akting yang baik, Sung dapat memukau para jemaat. Ketua berdiri dan kemudian berjalan. Semua menyambutnya dengan kegembiraan termasuk Yong-sun yang menyaksikan keajaiban. 이 근처에는 얼씬거릴 생각. Benar saja, dengan ocehan Minchol jika ketua itu dibayar oleh profesor guna menipu warga. Shin tiba di gereja di mana Minchol telah diculik. 운남성에서 가져온 최고급. Di tempat lain, ulah putranya yang telah menampoli pendeta membuat malu keluarga. Yong-sun bahkan pesimis jika tingkah kakaknya itu tidak akan pernah berubah. Apalagi ibunya yang selalu membela anak kesayangannya. Di satu tempat, Minchol sedang disekap bahkan ditampoli Ji-hun. Ia tak suka dengan apa yang diocehi Minchol. 내가 니들 얼굴 다 기억했다. Profesor memberitahukan jika warga desa kini selalu membicarakan dirinya. 마을 분들이 목사님 덕분. Pendeta harus lebih banyak membuat keajaiban. Padahal pendeta Sung tidak tahu jika itu hanyalah akal-akalan profesor. Hwan Hee tidak dapat menghubungi Minchol karena motornya belum dikembalikan. Esok harinya, Ji-hun menemukan motor milik Minchol yang ditinggalkan semalam. Saat menggunakannya, ia malah bertemu dengan Hwan Hee yang langsung menegur jika itu motor miliknya yang dipakai Minchol. Saat menghubungi Minchol, malah ponsel Minchol juga ada padanya. Kepala desa mengikuti arahan profesor jika Gwang Mi malah dirias oleh orang profesional dan memborong semua kebutuhan make-up-nya. Setelah Gwang Mi target profesor untuk mengelabui Yong-sun, ia menghubungi manajer bar Ademain guna memberitahukan bahwa ia mempunyai barang bagus berkualitas ekspor. 서비스가 또 이분 잘 나오네. Gwang Mi mengajak Hwan Hee masuk ke gedung bekas bioskop. Tak diduga, ia bertemu dengan Minchol yang disekap di gedung yang sama. 미철 형님. 형님. 물 없는데. Setelah melepaskan ikatannya, Minchol mengajaknya pergi ke kantor polisi. Tiba di kantor polisi, Minchol meminta untuk bertemu dengan Shin, tapi ia malah tertidur di sofa hingga ngorok. 자는 거야? Pak Yang masih penasaran dengan proyek yang akan dibangun profesor. Profesor mengajak pendeta untuk bergabung di komunitas agama yang akan dibentuknya, sambil memberikan rencana tata kota yang akan dibangun. 경기 북부 중선까지 길만 나면은. Esok hari saat terbangun dari tidur, ia terkejut melihat daftar pencarian orang yang tertempel di kantor polisi. Ia mengetahui bahwa buronan itu tidak lain adalah Profesor Choi yang sedang menyamar memakai wig. Lagi-lagi ocehannya tidak dipercayai polisi. Chil-sung yang sangat yakin dengan pendeta yang dapat menyembuhkan penyakit, ia memaksa istrinya untuk segera menemui. Sayangnya sang istri menolak dan ia memilih untuk berobat ke rumah sakit. Pertengkaran ini dikuping oleh profesor yang tak sengaja memang mencari Chil-sung. Baru saja akan meninggalkan tempat itu, kali ini Pak Bungo juga ingin bergabung dengannya setelah mendapatkan cerita dari Pak Yang. 야, 단장 찾아. Tiba di lokasi, Ji-hun kesal karena Minchol telah kabur. Setelah meyakinkan dengan ocehannya, Minchol berhasil mengajak kedua polisi untuk menangkap si buronan di gereja. Karena tidak menemukannya, lalu ia pergi ke rumah Chil-sung dan lagi-lagi rumahnya malah terkunci. Hingga seorang nenek memberitahukan jika mereka kumpul di rumah pendeta. Walau kedua polisi itu merasa dikerjain, mereka masih mau mendatangi rumah pendeta.
Di bagian lain, Ji-hoon mendatangi kafe Madam Ko. Karena tidak ada Min-chul, orang yang dicarinya, mereka pun segera pergi. Sementara profesor dikabari jika Min-chul telah kabur. Tiba di rumah pendeta dengan membawa poster DPO. Min-chul mencoba menjelaskan siapa Profesor Choi sebenarnya. 아니잖아요. 잘못 찾아온 거야. 그 장롱가 뭔가 하는 새끼 어딨어? 그런 사람 있습니까? Karena ocehannya tidak dipercaya, polisi membantu menjelaskannya bahwa pria yang dimaksud adalah buronan yang mengaku sebagai pastor di desa mereka. Tiba di lahan kosong, mafia tanah segera menyambutnya. Menurutnya, pemilik tanah tinggal di Yordania, namun ia dapat menghubunginya. Alasan profesor membeli rumah ini untuk membangun townhouse sekaligus komunitas agama agar mereka dapat berdoa bersama. Pendeta yang telah ditawari akan mengurus komunitas agama tentu membela profesor dengan berpura-pura tidak mengenalnya. 아니요, 전 처음 보는 사람입니다. Bahkan warga yang sudah terobsesi dengan kebaikan profesor semua membelanya. Yang tentu membuat Min-chul jadi emosi karena merasa dikibuli. Ia berjanji akan menangkapnya sendiri. Ocehan Min-chul bahkan tak dipercaya oleh ibunya sendiri. 이 새끼 반드시 잡아. Di tempat yang berbeda, Yong-sun kini telah berubah dari sebelumnya. Yang memiliki sifat temperamen yang kini berusaha tersenyum apapun yang dihadapinya. Semua dikarenakan ocehan pendeta Sung. Sementara Jung masih belum dapat kabur dari tempat penyekapannya. Saat menjenguk Shin, profesor bertemu dengan mahasiswa yang kuliah di Universitas Seoul. Dengan raut wajah yang berubah memerah, ia melihat panik karena diperkenalkan oleh Shin sebagai profesor hukum di kampusnya. Min-chul yang dikibuli pendeta dan warga tidak bisa berbuat apa-apa, selain mengingat apa yang pernah dilakukan profesor padanya. Ia harus memecahkan teka-teki apa maksudnya Pak Tua itu membangun gereja di desanya. Payang mendapatkan kabar dari desa jika Min-chul berulah lagi. Apalagi kini kedatangannya dengan membawa 2 polisi. Mengetahui polisi itu bawahannya, Shin bergegas untuk datang ke kantor. Di dalam batin pendeta terus berkecamuk antara harus membela kebenaran atau kebohongan. 마시라니까 왜 나오셨어요? Tak pakai lama, Shin masuk ke kantor dan langsung mengocehi bawahannya. Ia kesal karena polisi itu telah mempercayai ocehan Min-chul. Sementara si cantik Madam Ko mencari Min-chul yang tidak dapat dihubungi dan juga tidak nongol-nongol di kafenya. Setelah pergi dari tempat itu, Ko melihat pendeta datang ke restoran. Karena rasa yang sangat penasaran, ia pun menguntitnya. Kini Ko tahu jika pendeta itu dekat dengan Yong-sun. Profesor benar-benar merasa terganggu. Ia menanyakan pada kedua warga desa yang sedang bersamanya. 까지 갔다 왔다면서요? 아니 어쩌다가 아버지가 반죽음 되면서부터 시작이지. Payang memberitahukan jika Min-chul telah dibuih selama 5 tahun karena menampoli orang. Hingga orang yang ditampolinya tertabrak mobil karena ketakutan. Tak sengaja berita di televisi menyiarkan tentang kompensasi desa Wolchori akan segera dibayarkan. Berita ini menarik perhatian Min-chul. 피력했지만 10여 가구의 주민들은 때문이었구나. Ia menerka-nerka jika profesor itu datang ke desanya karena uang. Sementara profesor mengingatkan anak buahnya agar tidak berbuat kesalahan lagi. Karena duit warga akan segera dicairkan. Masalahnya rencana mereka terganggu dengan adanya Min-chul. Setelah bertemu Yong-sun, pendeta masih belum dapat memutuskan apa yang harus dilakukannya. Jin-suk bertemu pendeta di depan gereja. Pendeta baru mengenalnya sejak dikenalkan oleh pendeta senior dan baru bertemu di desa Wolchori. Profesor tiba di gereja di saat Jin-suk dan pendeta sedang ngobrol. 있는 얘기 나누셨나 보네요. 나 처음 만났을 때 얘기하는데. Ia merasa curiga, jangan-jangan Jin-suk ngoceh-ngoceh tidak karuan pada si pendeta. Agar tidak salah paham, profesor menjelaskan apa yang terjadi di siang hari. Kapolsek Shin bahkan telah meminta maaf padanya. Kisah masa lalu Min-chul diceritakan pada pendeta jika Min-chul memukuli guru taekwondonya yang juga ayah Kapolsek. Selain itu, ia juga menikam ayahnya sendiri hingga tewas.
Mendengar cerita profesor, tak aneh jika uang miliknya juga diembat Minchol. 어쩌면 좋을까요? 요새 집중을 해야 합니다. 헌신하고 복음을 전하면 Selain itu, hubungan Yongsun dan kakaknya juga tidak baik. Kesempatan itu dimanfaatkan profesor untuk menghasut dan menghentikan ulah Minchol, sambil meminta air doa. Kedatangan Minchol ke kafe membuat Madam Ko senang. Ia bahkan ikut ngumpul dengan mereka. 믿을 만한 데가 여기밖에 더 있니? 딴 거 주고. 음료수. Minchol lagi memecahkan teka-teki tentang Profesor Choi dengan dibantu mereka. Ia bahkan terkejut mendengar Jung kabur dari rumah sebelum istrinya melahirkan, karena ia bukan tipe lelaki seperti itu. Di masa lalu, Jung membantu Madam Ko di saat membutuhkan uang untuk biaya operasi ibunya dengan rela menjual mobil pick-up-nya. 수술비였다. 모자르면 저 트랙터 팔면 되고. Satu-satunya cara apa yang telah terjadi dengan warga adalah untuk menemukan Jung lebih dulu. Setelah perginya Hwan Hee bersama Minchol yang tidak pulang ke rumah, membuat ibunya khawatir hingga melaporkan pada polisi dan mencari ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, polisi memberitahukan jika Hwan Hee berada di sekolah. 민철이가 환희를 뭐 어쩌겠어. 밥 드셔봐. 아니 학교에 있다는데요. Duh, malu tuh sudah menuduh Minchol yang enggak. Profesor mengantarkan air doa untuk istri Chilsung yang belum sembuh dari sakit. Setelah meminumnya, istri Chilsung pun merasa baikan. Wah, apakah ini suatu kebetulan? 잘 쓰셨죠? 새 세상 맛을 보고 있을 거야. Di tempat yang berbeda, Shin menginterogasi Hwan Hee apa yang dilakukan semalam bersama Minchol. Dengan datangnya Guangmi, ia dapat menghentikan interogasinya. Kembali ke Minchol dan dia mulai menutup penampilannya untuk menguntit Profesor. Profesor memarahi kaki tangannya karena mereka masih belum mendapatkan Minchol. 김미소리 잡아와. Para jemaat berkumpul di gereja. Kali ini Profesor membawa-bawa Tuhan jika ia baru mendapatkan jawaban mengapa desa Ulechori akan ditenggelamkan. Bukan semata-mata akan dibangunnya waduk, tapi lebih dikarenakan adanya setan yang berulah. Bahkan di gereja mereka, walau Profesor tak menyebutkan nama, tapi warga mengetahui siapa yang dimaksud setan itu. Tentu sebagai seorang ibu yang ia tidak rela anaknya dituduh sedemikian keji, hingga pergi dari gereja tidak tahan dengan hinaannya. Selesai acara gereja, warga yang sudah terhasut berencana untuk mengusir Minchol. 월추리에 벌떡 일어나서 걷게 만드신 분. Sementara Yongsun yang kebingungan siapa orang yang harus ia bela. Usaha Minchol untuk mencari di mana Jung tidak mudah dilakukan karena warga desa telah terhasut oleh Profesor. Bahkan untuk menanyakan pada istrinya ia tidak menemukan jawaban. 병렬이랑 얼마나 사귀신 거예요? 왜 이러세요? 어디서 만나셨어요? Kedatangan Shin bersama bawahannya ke kafe guna mencari Minchol direkam oleh Madam Ko sesuai perintah Minchol. Tak ada lagi yang mau mendengar ocehan Minchol. Bahkan teman dekatnya sendiri, Chilsung, orang yang selama ini ia percaya, walau Minchol telah menunjukkan luka-luka di perutnya karena siksaan orang-orang Profesor. 형, 이거 좀 보라고. 이 말 못 믿어. 믿을 사람 누가 있는데? 무슨 소리래? Chilsung menyuruh Minchol untuk segera pergi dari desa. Selain itu, Jung menghilang dari desa setelah gereja itu terbangun. Di masa lalu, Chilsung orang yang menjemputnya di saat ia untuk pertama kali keluar dari lapas. Tiba di rumahnya, ia melihat ibunya sedang diusir oleh kepala desa dan warga karena saat itu Minchol telah membunuh ayahnya. Padahal semua itu kesalahan ayahnya sendiri. Chilsung bahkan membela Minchol untuk menghadapi kepala desa. Tapi kini semua sudah sirna karena hasutan dan tingkah laku Profesor yang manis di hadapan warga. Chilsung tidak segan-segan memintanya agar Minchol tidak datang lagi menemuinya. 건들지 말어. Agar misinya untuk mendapatkan Yongsun pun berhasil. Profesor meminta ibunya untuk segera mengirim Yongsun ke Seoul. 지금부터 제가 드리는 얘기 두 분 다 살릴 수 있는 방법은 서울로 보내십시오. Pembicaraan mereka terhenti karena Yongsun keburu pulang. Di bagian lain,
Jin-suk senang karena profesor menepati janjinya untuk memberikan uang atas kerjasamanya. 목사님이 안수 기도한 물. Ia berencana untuk kabur dengan membawa uangnya dan meninggalkan bayinya. Sayangnya rencananya diketahui si nenek yang terus berusaha menahannya karena bayinya yang sedang nangis. Jin-suk tidak peduli lagi, ia EGP sajalah sambil ngeloyor pergi. Sang nenek yang mendadak pening terjatuh dan kepalanya mengenai tembok. Minchol yang luntang-lantung tidak tahu arah tujuannya, melihat Jin-suk yang baru saja turun dari bis, ia pun menguntitnya. 잠깐 얘기 좀 하자. 우리 어딨니? Rencana Jin-suk untuk kabur ke Seoul dihadang oleh Minchol. Minchol menanyakan di mana Jung berada. Tak disangka, ternyata Jin-suk tak sendirian. Ia telah ditunggu ketiga orang kaki tangan profesor yang memang sedang mencarinya. Kedatangan polisi disambut baik Minchol karena lebih baik ia berada di penjara daripada harus disekap oleh mereka. Di terminal, Sodal mengenakan topi dan naik bis untuk menguntit Jin-suk. Tuduhan Shin telah menculik Hwan-hee malah dibatalkan oleh Hwan-hee dan kawan-kawan agar polisi segera membebaskan Minchol. Tak ada alasan lagi, polisi terpaksa membebaskannya walau Shin gondok karena ulah anak-anak yang melecehkan tuduhannya. Sebelum pergi, Minchol berjanji akan membuktikan dan menangkap DPO. Kembali ke profesor. 지 생각을 해왔습니다. 드디어 제게 2달치 월급을 미리 받아왔습니다. Dengan mengatasnamakan petunjuk dari Tuhan, Yong-sun harus pindah bekerja di Yayasan Kesejahteraan di Seoul miliknya. Tak hanya iming-iming saja, profesor juga memberikan 2 bulan gaji di muka sebanyak $5.000 dan tempat tinggal untuknya. Dalam kebingungan dan keraguan, Yong-sun pun bersedia mengikuti sarannya walau harus meninggalkan ibunya. 저 갈게요. 나 잘할 수 있어. Shin beralih ke Minchol. Setelah mendapatkan foto Jin-suk yang berada di dalam bis, ia yakin jika wanita itu telah kabur meninggalkan bayinya. Tiba di Seoul, Jin-suk masuk ke hotel. Usaha gagal, kaki tangan untuk menangkap Minchol membuat marah profesor. Esok harinya, Sung-ho baru mendapati bayi yang menangis dan neneknya yang tergeletak di luar rumah dan melaporkannya pada pendeta. Kebiasaan ibu-ibu jika akan berpisah dengan anaknya selalu menyiapkan makanan untuk dibawa sebagai bekal anaknya karena takut kelaparan. Dasar emak-emak, udah tahu sekarang zaman praktis. Dengan diantar oleh kedua kaki tangan Choi, Yong-sun pergi ke Seoul. Dalam sekejap, warga menjenguk si nenek yang masih tidak sadarkan diri. Mereka menanyakan kemana mantunya pergi. 구급차는 왜 이렇게 안 와? 재수 씨는 어디를 간 거야? Kecelakaan ini di luar rencana profesor, hingga warga berasumsi macam-macam tentang Jin-suk. Ia menyuruh pendeta untuk mendoakannya. Saat mobil ambulan tiba di rumah, profesor sengaja menyuruh warga untuk menahan tim medis dengan dalih doa selesai. 잠깐만 기다려주세요. 예? 그러니까 조금만 기다리라고. 타임 놓치면 큰일 납니다. 야! Padahal ia berharap agar si nenek segera koid. Ulah mereka tak masuk akal diprotes tim medis karena si nenek membutuhkan pertolongan. Dengan berpura-pura, si nenek siuman, profesor mendekatkan kuping pada wajah si nenek. Alasan itu agar profesor dapat mengkambing hitamkan seseorang. Nenek itu bilang jika ini semua perbuatan setan yang telah merasuki menantunya. Ujung-ujungnya ia menuduh Minchol. Ibu Minchol membantah jika putranya adalah pelaku semua ini. 장로님, 사탄으로부터 구해야죠. Sementara Minchol mendapat laporan jika Jin-suk sedang menikmati uangnya, tidur di hotel mewah dan berbelanja ke mall. Teringat dengan ocehan Minchol, Shin baru memperhatikan daftar DPO yang terpajang. Ia baru menyadari jika ocehan Minchol benar, jika pria itu benar mirip Profesor Choi. Setelah menempuh perjalanan jauh, Yong-sun tiba di Seoul. Di rumah sakit, si nenek masih belum siuman tapi tangannya bergerak-gerak. Sementara profesor meminta Pak Oh untuk bersabar agar Jung ditahan dulu di tempat mereka. Pendeta tahu jika sebenarnya ada yang tidak beres dengan Profesor Choi.
Selama ini ia hanya bisa diam dan menahan diri agar tidak ikut campur dengan rencananya. 그럼 이건 신고도 안 하고 애 출생 신고도 안 한 거야? Setelah mendatangi Dukcapil, kini mereka tahu jika Jinsuk memang tidak mendaftarkan pernikahan dan kelahiran anaknya. Hilangnya Jung juga tidak ada kaitannya dengan Jinsuk. Si nenek juga baik-baik saja saat meneriaki dirinya. Lalu mengapa tiba-tiba ia sakit dengan menghilang menantunya? Sodal terus memfotonya saat Jinsuk selesai berbelanja. Di bagian lain, dengan berpura-pura menyuruh Yongsun mengambilkan gelas cup, wanita itu memasukkan obat tidur pada minumannya. Profesor terkejut mengetahui si nenek telah bertemu Minchol sehari sebelum ia kabur. Ia harus memastikan apa yang dibicarakan mereka. Saat pendeta mendoakan, si nenek sudah siuman dan ia tahu dengan kejahatan profesor. Dengan komat kamit yang tidak dimengerti, mereka itu menandakan pendeta sedang ngobrol dengan Tuhan. Aduh, ayah wae nih. Lalu disambut dengan profesor mendekati mulut si nenek yang seolah-olah ia mengucapkan sesuatu bahwa si nenek akan menyumbangkan seluruh kekayaannya. Ucapan ini membuat warga terkejut dan berlanjut dengan si nenek yang koit. Sementara Jung memaksa untuk membuka ikatan hingga berdarah. Ia memohon agar dilepaskan karena selalu memimpikan ibunya. Di bagian lain, Sodal terkejut melihat kedatangan Jiwong, orang yang pernah bertengkar dengannya tempo hari. Ia baru menyadari jika mereka adalah satu komplotan. Mengetahui uang yang berada di tasnya, mereka pun mulai beraksi dengan menumpahkan minuman lalu seseorang dengan cepat ngembat tasnya. Kejadian ini disaksikan oleh Sodal. Setelah menyadari tasnya raib, Jinsuk berteriak hingga orang-orang memperhatikannya. Sementara kepala Yongsun sudah keleyeng-keleyeng karena obat tidur. Di gereja, mereka menyiapkan upacara kematian si nenek. Kesempatan itu lagi-lagi dimanfaatkan oleh profesor jika Minchol, orang yang datang ke rumahnya sehari sebelum si nenek celaka. Usaha profesor untuk menghasut warga pun berhasil. Jinsuk memberitahukan Pak Oh jika uangnya dicuri oleh profesor. Usaha penguntitan Sodal hingga sampai di tempat Pak Oh. Beberapa saat kemudian, Sodal dikejutkan dengan datangnya Yongsun dalam kondisi mabuk yang masuk ke tempat tersebut. Lalu ia melaporkannya pada Minchol. Minchol terheran mengapa adiknya ada di Seoul. Ko memberitahukan bahwa Yongsun mendadak berhenti bekerja di restoran untuk pergi ke Seoul. 서울 어디에? 길에 좀 막혀 지금 어디서 뭐하고 있는지 알아? 장로님이 잘 알아봐 주셨어. Minchol meminta penjelasan ibunya di mana adiknya berada. Dengan kemarahannya memuncak, tiba-tiba profesor muncul di rumahnya. Profesor menjelaskan jika adiknya pergi karena ulah Minchol. Di luar dugaannya, warga datang ke rumah dengan membawa berbagai macam senjata untuk membunuhnya. 무슨 소리야 할매가 사탄을 할매가 왜 죽어? 정신 차려. Masih untung ia dapat kabur dari amukan warga. Usaha mereka untuk menjual barang kualitas ekspor terganggu oleh munculnya Jinsuk yang menanyakan di mana uangnya. Jinsuk yang harus membuat perhitungan dengan Profesor Koplak. Sementara Pak Oh yang juga germo tempat itu kecewa karena kondisi Yongsun sedang teler. Dengan kaburnya Minchol, kali ini Profesor menuduh ibunya juga telah dirasuki setan. Ia meminta warga untuk memberikan hukuman. Entah pura-pura atau beneran, setelah ditampoli itu, ibu Minchol malah ikut-ikutan menuduh anaknya memang setan. Singkat waktu, Minchol tiba di Seoul. Dengan kemarahan, ia akan menerobos masuk ke bar tersebut. Sodal yang menunggu di sana berusaha menghentikannya. Karena mereka tidak cukup dengan kekuatan otot saja, tapi harus pakai strategi untuk mengalahkan mereka. Wah, benar itu. Strategi nomor 1 memang. Proyek pemerintah pembangunan waduk mulai dieksekusi. Para pekerja mulai memasang plang dan pengukuran tanah. Diam-diam, Shin mulai menyelidiki kebenaran tentang Profesor Choi di kampusnya.
Sementara Madam Ko penasaran dengan apa yang terjadi di desa Wolchuri, ia mendatangi gereja. Dalam khotbahnya, Profesor mulai menjelaskan tentang harta kekayaan si nenek yang disumbangkan untuk gereja dan akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Dengan memanfaatkan pendeta Sung, Profesor Choi meminta mereka untuk menyumbangkan harta miliknya agar dapat membangun seperti Taman Eden. 제게 바치면 더 큰 사랑을 주신다고 하셨습니다. 모두 드리고 Shin mendapatkan penjelasan dari administrasi kampus bahwa Profesor Choi telah meninggal 2 minggu yang lalu. Nah loh. 돌아가셨다는데요. Selesai acara gereja, pendeta menanyakan kemana Yongsun tidak datang, tapi langsung disalib oleh Profesor. Jadi rupanya pendeta juga tidak tahu rencana jahat Profesor. Ia hanya dimanfaatkan olehnya. Pendeta harus memikirkan komunitas bukan per individu. 이게 뭐냐? 무슨 일이야? Dua orang dengan menggunakan mobil mahal turun guna menemui Minjol. Ia meminta bantuan untuk menolong adiknya. Mereka teman saat Minjol sama-sama di penjara. Di tempat lain, Yongsun mulai siuman setelah tidur selama 2 hari. Aduh, model mati suri aja nih. Pendeta yang penasaran mendatangi rumah Yongsun. Ia teringat dengan ocehan profesor agar fokus pada komunitasnya. Tapi dia malah EGP. Pendeta meminta alamat Yongsun di Seoul dan masalahnya ibunya juga tidak tahu di mana kantornya. Hari itu sakit istrinya Chilsung kambuh kembali. Sementara air doa dari pendeta sudah habis. Profesor senang karena uang kompensasi si nenek telah masuk ke rekeningnya. Usaha Chilsung untuk meminta air doa tidak berhasil. Sementara itu, pendeta ikut pergi ke Seoul untuk menemui pendeta senior. 제가 원로 목사님을 좀 뵈야 해서. 감사합니다. Di bagian lain, Shin melanjutkan untuk datang ke rumah profesor yang dicarinya. Ia mendapatkan foto Profesor Choi yang berbeda dengan yang ia kenal. Apalagi anak profesor juga memiliki foto profesor palsu yang sedang bersama ayahnya. Kemungkinan, ayahnya juga dibunuh olehnya. Ayahnya sudah putus harapan karena penyakit kanker yang dideritanya. Saat itulah ia mengenal profesor palsu hingga ia jadi sangat mempercayai setiap ocehannya. Sang ayah bahkan menjual rumah ini karena pria tersebut. Demi untuk meminjamkan uang padanya. Kini Shin percaya dengan ocehan Minchol jika Profesor Choi itu hanyalah penipu. Warga mulai panik karena tidak dapat menemukan profesor dan pendeta di rumahnya. Sementara istri Chilsung sakitnya makin parah. Dengan dibantunya kedua temannya, Minchol berhasil menyamar sebagai tamu VIP untuk ditemani Jinsuk. Awalnya Jinsuk tidak mau membantunya. Setelah teringat jika Yongsun orang yang membantu persalinannya, ia akhirnya mau membantunya untuk menyelamatkan adiknya. Sodal memberitahukan ada ruang VIP lain di lantai basement. Di ruang lain, Yongsun mulai bekerja dengan teman-temannya untuk melayani para pria kucing dapur, sambil berteriak-teriak di atas meja. Kedatangan Profesor Choi ke bar Adamain membuat Chung mulai memberontak lagi. Profesor datang untuk menyetorkan uangnya pada Pak Oh. Pendeta yang tiba juga di Seoul curiga dengan bar Adamain, di mana Yongsun berada. Untuk mengatur strategi, teman Minchol sengaja memalangkan mobilnya di parkiran basement. Dengan bantuan Jinsuk, bar tiba-tiba mati listrik. Yang pasti membuat pelanggan ketakutan dan pergi. Tapi mereka terhambat di parkiran karena mobil yang menghalangi jalan mereka. Dalam kekisruhan, pendeta menyelinap masuk ke bar. Saat Minchol mulai beraksi, ia menemukan orang-orang profesor berada di hadapannya. Dan menemukan profesor berada di ruang VIP.
Pendeta masih mencari di mana Yongsun berada, sementara reaksi narkoba yang dicekoki pada Yongsun sangat menggiurkan. Ia menari-nari seperti ulat bulu yang tersiram bensin. Setelah lampu menyala kembali, Yongsun keluar dari ruangan VIP. Pendeta mendengar teriakan Minchol yang memanggil adiknya. Sementara itu para begundal terus menghadang Minchol dan temannya. Hingga pendeta dapat menolong Yongsun. 형씨, 저예요. Minchol yang menyelinap ke ruang belakang mendengar suara teriakan dan berhasil membebaskan Jung. Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk membawanya, Jung disembunyikan lagi. Ia melihat pendeta yang sedang membawa adiknya dan segera mengejarnya. Selesai kekisruhan, Pak Oh ngoceh-ngoceh merasa dirugikan dan seseorang memberitahukan jika semua itu adalah ulah Jinsu. 내가 이만저만이 아니야. 택도 없어. 다 물어내. 새끼방에 진숙이가 들어왔었어. Jung yang bersembunyi di dapur malah bertemu dengan istrinya. Mungkin merasa bersalah, Jinsuk tidak mau berbicara dengannya. Jung mengingatkan betapa ibunya sangat memperhatikan dirinya. Jinsuk menolak untuk diajak kembali pulang ke rumah, karena semuanya itu hanyalah ngibul. Jinsuk tak menyadari jika ulahnya membantu Minchol telah diketahui profesor. Mereka membawanya ke ruang basement, dan terkejut melihat Jung sudah kabur. Saat profesor akan mengeksekusi Jinsuk, Jung kembali menyandra Pao agar Jinsuk dibebaskan. 이제 와서 잘못했어? Jung yang tak bisa berkelahi dengan mudah ditaklukkan. Setelah berhasil menghentikan taksi, Minchol menampoli pendeta karena telah menculik adiknya. Tentulah ini kesalahpahaman. Minchol adalah tipe manusia yang hanya menggunakan otot saja, tak pernah berpikir dengan otaknya. Yongsun yang menampol kakaknya dengan batu dan membawa pendeta pergi dari sana, lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Esok hari, Minchol masih tergeletak di tengah sawah, dan Yongsun dibawa ke rumah pendeta. Mereka menemukan Minchol setelah Sodal mendengar bunyi ponselnya. Pendeta lagi-lagi merasa heran mengapa warga begitu percaya padanya jika air doa untuk istri Chilsung itu darinya. Karena warga menyaksikan sendiri bagaimana istri Chilsung tiba-tiba jadi doyan makan, padahal dokter telah mendiagnosis penyakit kankernya yang sudah stadium akhir. 최경석. Merasa dihianati, pendeta menemui profesor guna menyampaikan temuannya di bar Ademain. Tentulah si profesor berkilah dan belaga blow-on. Kini pendeta yakin jika profesor itu memang DPO dan akan melaporkannya pada polisi. 영선 씨한테 대체 뭘 먹인 거야? 세상이 어떤 세상인데 그런 말씀을 하세요? 범죄 수배자! 끝까지 당신을 믿으려 했는데. Mereka akhirnya saling buka-bukaan rahasia dan saling mengancam. Pendeta dituduh telah meniduri anak SMA. Itu sebabnya ia dipindahkan pendeta senior. 몰라? Setelah siuman, Minchol langsung menemui adiknya. Profesor menemui Yongsun tentu untuk menutupi kedoknya agar tidak disalahkan. 뭔지 기억이 나요? Di bagian lain, Shin mendapat laporan resmi jika Profesor Choi memang pernah dihukum 3 tahun 7 bulan karena kasus penipuan. 은퇴한 지도 오래. Hari itu semua memberikan uang kompensasinya pada profesor agar dapat tinggal di surga dekat tempat si nenek. 보상금 나온 전부인데 Saat mereka bertemu Shin, belum berani untuk menangkap profesor. Ia harus melakukan penyelidikan dengan bergabung bersama warga. Shin menemui Ibu Minchol di gereja. Ia yang terkejut dengan ocehan ibunya yang meracau jika Minchol telah dirasuki setan. Shin yang melihat warga bertingkah aneh. Kini pendeta dan profesor mulai berselisih. Shin merasa bersalah karena seharusnya ia tahu lebih awal di saat Chung menghilang. 대신에 좋은 말 좀 해줬어. 그건 협박입니다. 공동체 만들어야 될 거 아니야? Hanya dengan bantuan Shin, Minchol dapat melakukan aksinya. Ia pun menunggu Shin pulang dari patrol. Ko dan Sodal sengaja makan di restoran agar bertemu dengan Yongsun. Ko memberitahukan jika Minchol datang ke Seoul untuk menyelamatkannya. Sayangnya Yongsun tidak mengingatnya. Dengan membawa bukti, Minchol menjelaskan pada Shin jika narkoba ini yang didapat dari bar di Seoul. Selain itu,
adiknya juga memilikinya. 최경석이 만들고 유통한 거야. 수도 있어. Mungkin profesor sudah membagikannya ke orang-orang desa. Ia datang ke desa Wolchuri untuk mendapatkan uang kompensasi warga. Dan untuk itulah ia mendirikan sekte agama. Tapi penjelasan yang didapatnya malah membuat Shin marah karena dendam masa lalu. Sodal menjelaskan jika saat itu pelatih yang kebetulan ayahnya telah memukuli murid-muridnya hingga tulangnya patah dan bukan mendidiknya agar murid-murid berlatih menjadi lebih baik. 어떤 감독이 선수 잘 되라고. Sambil memberikan barang bukti, Minchol pergi meninggalkannya sebab sudah malas meladeni Shin. 아이 저 성철우 걔가 너 한 푼도 없을 줄 알아. Mengetahui ada profesor di kafe, Minchol menemuinya kembali dan ia ingin balas dendam karena pernah ditampol di dalam toilet. 이러면 일만 커집니다. Pria teman profesor membuat kekisruhan di kafe. Untunglah Minchol datang dan menyelamatkan mereka. Esok harinya, pria itu tewas di motel dengan banyak luka tikaman. Shin mendapat penjelasan dari Ko jika pria itu sebelumnya menampoli mereka hingga Minchol datang menyelamatkannya. Lambat laun ingatan Yongsun mulai pulih. Ia dapat mengingat apa yang terjadi pada dirinya setelah tiba di Seoul. Lalu ia menceritakannya pada pendeta bahwa dirinya dijual dan dicekoki narkoba oleh profesor. 그 남자 죽었대. 그 깡패 같은 남자 있잖아. Tiba di rumah, Ko memberitahukan Minchol jika pria yang mengacau di kafenya tewas di motel. Di tempat lain, profesor sedang sibuk mengumpulkan uang dari warga yang dengan sukarela ingin membeli surga. Hari itu profesor menyewa bis untuk membawa warga pergi ke surga. Untuk yang tidak punya duit, kedua nenek itu disuruh menandatangani perjanjian hutang piutang dengannya. Dari penjelasan si Ajuma, pegawai motel di malam pembunuhan, Minchol yang mengikuti pria itu masuk ke motel. Hanya Chilsung yang tidak ikut naik bis karena ia harus menemani istrinya yang sakit parah. Detektif Kim datang ke rumah Ko untuk bertemu Minchol yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Mengetahui detektif itu menerobos masuk, Minchol pun segera kabur. 어디서 본 거야? 그랬다고? Shin yang memang sedang mencarinya dapat menangkapnya dan membohongi detektif. Bis melaju dengan para penumpangnya yang ceria. Tiba di lokasi, mereka yang koplak masih belum sadar dengan apa yang terjadi. Padahal orang-orang yang bekerja itu adalah Pak Oh bersama anak buahnya. Kali ini Shin menyelamatkan Minchol dari tangkapan detektif karena ia tahu jika Minchol hanyalah difitnah. Minchol mengaku jika ia memang mengejarnya. Tapi ia ditampol hingga terjatuh dan tidak tahu di kamar nomor berapa dia tinggal. Lalu dia meninggalkan motel tersebut. Masalah detektif itu mengejarnya karena ialah orang terakhir tertangkap rekaman CCTV. Selain itu, historik kejahatannya begitu banyak. Malam itu, jam 2 pagi, seorang pengantar GoFood membawa pesanan makanannya. Lalu seseorang masuk ke motel dan menggedor semua pintu kamar. Pria itu terpancing untuk membuka pintu sambil berteriak. Hingga pria itu dapat mengetahui kamarnya. Beberapa saat kemudian, ia mengetuk kamarnya dan diperbolehkan masuk yang ternyata pria itu langsung menikamnya hingga tewas. Nah, ternyata pelakunya adalah karena dendam masa lalu. Mendengar adanya pembunuhan profesor menemui Shin dengan berpura-pura meminta posternya. 용의자가 김민철입니다. 이런 살인 사건이라고 들었는데. 야, 그거 삐뚤어졌잖아. 이거 Shin dengan sengaja memperhatikan posternya itu pada profesor. Mengetahui ada dirinya dalam DPO, lalu si profesor segera angkat kaki. Strategi Shin memberikan minuman dengan gelas kaca agar bisa mendapatkan sidik jarinya. Mengetahui dirinya sedang dicari polisi dan juga duit warga sudah didapat, profesor segera meninggalkan desa malam itu juga. Madam Ko menghubungi Minchol untuk segera datang ke kafenya, karena profesor sedang berada di tempatnya.
Rencana profesor untuk kabur malam itu ditahan Soho karena masih tersisa 14 juta lagi uang yang belum diterimanya. Dia meminta agar profesor menunda 1 minggu lagi untuk tinggal di desa. Sesaat kemudian profesor dikabari jika istri Chilsung tewas. Mengetahui obrolan mereka di kuping, profesor dapat menangkap Basako. 진짜 그러면 되겠네요. 충분히 Hingga ia menampolinya. Keberadaan Sodal tidak dapat berbuat banyak. Kembalinya Jinsuk ke desa ingin mengambil bayinya. Diam-diam Minjol menguping pembicaraan adiknya dengan pendeta. Dia tahu jika adiknya memiliki hubungan dekat dengannya. Setelah adiknya pergi, Minjol mendatangi pendeta. Pendeta memberitahukan jika adiknya akan bunuh diri karena ulah kakaknya. 목사님 부탁드리고 싶어요. 단 한 번도 오빠라고 한 적이 없다고 이 새끼야. Namun semua ocehannya itu tidak dipercaya hingga memukulinya. Merasa teraniaya, pendeta itu pun melawan dengan menikamnya. Untunglah hanya terkena lengan Minjol. Pendeta memberitahukan jika ialah orang yang membunuh pria itu di motel. Karena Minjol juga ngeyel, akhirnya mereka melanjutkan perkelahiannya. Setelah perkelahian, pendeta tidak sengaja menemukan tumpukan uang dan harta milik warga yang tersimpan di bawah podiumnya. Pendeta tidak bisa menahan kekesalannya setelah ia dimanfaatkan profesor. Dengan membawa tas, ia memasukkan uang dan perhiasan hasil rampokan. Bahkan pendeta juga menikam Jiwong yang memergokinya, dan ia segera melarikan diri dengan semua harta yang didapat. Kemunculan profesor ke gereja yang berantakan, ia menuduh Minjol yang telah berulah lagi. Apalagi harta rampokannya juga ikutan raib. Di bagian lain, Minjol berusaha mengingatkan adiknya bahwa pendeta itu seorang pembunuh. Tentulah si Yongsun tidak percaya karena yang bajingan itu adalah kakaknya. Beberapa saat kemudian pendeta datang menemuinya, hingga si Yongsun yang pening siapa orang yang harus didengar ocehannya. Tiba-tiba, pendeta itu mengeluarkan karakter aslinya yang seorang psikopat. 읍내여관 살인 저 새끼가 뭐야? 한다고 했잖아, 기도하면서. 목사님 왜 그래요? Ia selalu membunuh dengan mengatasnamakan perintah Tuhan. Pendeta itu pun menyerangnya. Ia tak rela jika Yongsun pergi darinya. Mereka berhasil menjauh dari pendeta, dan Yongsun telah menelpon ambulan. Jinsuk berjalan dengan membawa bayinya. Ia bersembunyi di saat ada mobil datang, dan dalam perjalanan pendeta berhadapan dengan Soho yang sedang mencari Minjol. Pendeta yang sudah muak terhadap profesor dan kaki tangannya, lalu ia menabraknya. Insiden ini disaksikan oleh Jinsuk. Merasa curiga, pendeta memeriksa toko Chilsung. Tapi yang didapat malah ceceran darah Minjol, hingga ia menelusuri darah tersebut. Yongsun yang dipanggil-panggil pendeta membuat mereka terkejut. Kok dia bisa tahu ya? Agar tidak terjadi perkelahian lagi, Yongsun menemuinya. Lalu pendeta itu menceritakan bahwa semua itu adalah ulah Profesor Choi yang telah mengambil uang kompensasi warga. Dan komunitas agama juga hanyalah akal-akalan saja. Ia bahkan telah mengambil kembali uang milik warga yang kini berada di mobilnya. Mendengar cerita pendeta, Yongsun pun memeluknya. Ada sirine ambulan, Yongsun berjanji akan mengurusnya dan mereka akan bertemu kembali di gereja. Akhirnya mobil ambulan membawa Yongsun, Soho yang sekarat dan Jinsuk dengan bayinya. 데리고 나가 부탁해. 목사야, 성목사였어, 성목사. 보상금 찾고 금방 쫓아갈게. Sementara Minjol akan mengurus uang warga yang telah diambil mereka dengan meminta bantuan Shin. Dari hasil forensik sidik jari yang ditemukan pada gelas itu cocok milik Profesor Choi. Ia harus percaya pada ocehan Minjol. Setelah mendapatkan telepon dari Minjol, polisi bergegas ke gereja. 나 지금 너 치나 말고 너 기다려. 빨리. Baru juga mereka akan pergi, kedatangan detektif menghambat kepergian mereka karena merasa ditipu oleh polisi setelah menyembunyikan Minjol. Di gereja,
pertemuan pendeta dengan profesor diawali dengan adu mulut. 상관없는데? 네가 내 돈 갖고 갔냐? 미치가 너지. 일이랑 해가지고 이 새끼가 내 Dan profesor mulai menampoli pendeta. Kedatangan Sung Ho ikut-ikutan menyerang profesor karena ia lebih percaya pendeta. Dalam kesempatan itu, profesor memberitahukan bahwa ialah yang menanam pohon baru di rumahnya. Jadi bukan dikarenakan doa atau keajaiban. PA ya? Berita ini membuat pendeta lemas deh karena merasa diprank. Dalam 2 luka tikaman, profesor kabur dari gereja tersebut. Sementara Minchol yang kakinya pincang masih dalam perjalanan. Keluar dari gereja, profesor menemukan mobil dan uangnya, tapi kunci mobilnya tidak tergantung. Baru saja senang dengan apa yang dilihatnya, lalu profesor dikejutkan dengan munculnya Minchol yang langsung menyerangnya. Dalam situasi yang terpojok, profesor mengajak Minchol untuk membagi 2 uangnya. Di bagian lain, ambulan tiba di rumah sakit. Dan Yongsun kembali ke desa bersama ambulan. Sementara mereka masih debat kusir tentang prosedur kepolisian. Hingga Sodal dan Madam Ko datang dengan muka babak belur. Ia meminta polisi dapat menyelamatkan Minchol. Pendeta dan Sung Ho keluar dari gereja melihat kedua orang itu masih berkelahi demi memperebutkan uang warga. 욕심 때문이야. 저것 때문에 시작됐어. Maka polisi segera bergegas ke desa. Pendeta sadar jika semua ini karena keserakahan manusia. Lalu Sung Ho mengambil tasnya dan pendeta membakar uang dan sekalian gerejanya. Lalu pendeta mengajak Sung Ho untuk bunuh diri dengan ikutan membakar tubuh mereka. 때문에 사람을 속이고. Ambulan tiba di TKP di mana gereja sedang terbakar. Dengan susah payah, Minchol menyelamatkan Sung Ho yang juga ikutan bunuh diri. Tiba di lokasi, bukannya menyelamatkan korban dulu, tapi detektif malah langsung ingin menangkap Minchol. Usaha ini ditentang Shin karena pembunuhnya adalah pendeta. Sementara profesor yang ikut terbakar malah masih meributkan uangnya. Sebagian warga masih di rumah sakit untuk menunggui istri Chilsung. Mereka melihat Minchol yang baru diturunkan dari ambulan dan segera menemui Yongsun. Dalam penjelasan Yongsun, jika Minchol terluka parah demi menyelamatkan uang kompensasi warga yang akan dimaling oleh profesor. Bahkan gereja mereka sudah terbakar. Tentu berita ini tidak begitu saja dipercaya warga. Kedatangan Jung ke rumah sakit untuk bertemu istri dan anaknya, ia menceritakan bahwa Sodal adalah orang yang telah menolong dan mendengar apa yang terjadi di desanya. Di desa, warga masih menyalahkan Minchol yang telah membakar gereja mereka. Kedatangan Jung beserta istri dan anaknya menjelaskan pada warga jika warga telah tertipu oleh pendeta dan profesor dengan menyamar sebagai sekte keagamaan. 사기꾼 최경석 맞고요. 최경석이 꾸민 일이에요. Jinsuk, bagian dari anggota profesor, mengakui kebenarannya. Masalahnya kini adalah pendeta dan profesor sudah tewas dan tidak ada yang dapat bertanggung jawab dengan raibnya uang kompensasi warga. Berita di televisi tentang desa Wolchuri telah menghebohkan semuanya. Bahkan warga masih tidak percaya dengan kedua panutan mereka yang ternyata adalah seorang penipu dan pembunuh. Wah, nggak gila juga, sudah untung tuh para warga. Shin dan kedua bawahannya mendapatkan promosi dengan selesainya kasus mereka. Setelah dirawat beberapa hari, Minchol kembali ke desanya. Semua warga Wolchuri telah meninggalkan desanya sendiri-sendiri. 점점 빠져들었다. 사입이었다.